Jadi terkait generasi Z, ya, bagaimana generasi ini bergaul dengan stres, bergaul dengan pekerjaan sehari-hari, dan bagaimana peran orang yang ada di sekitarnya mengatasi, melakoni ya segala gejolak kehidupan mereka. Jadi dari data statistik kita peroleh informasi bahwa generasi Z ya merupakan kelompok yang banyak ya, hampir 28% ya di seluruh Indonesia. Maka suara mereka baik di dalam pemilu apapun juga sangat menentukan ya di negara ini. Dan mereka lah nanti akan menjadi pemimpin kita di masa depan. Tetapi mereka juga tidak lepas dari banyak masalah, banyak persoalan ya sesuai dengan usianya ya. Mereka umumnya sudah bekerja ya, jadi sudah mempunyai profesi, tetapi berbeda dengan generasi yang lain, mereka ini sangat menikmati ya kehidupannya, tetapi di sisi lain juga penuh dengan kebimbangan, ketakutan, kegelisahan ya. Dan inilah yang menjadi diskusi kita pada malam hari ini ya, mengapa mereka tidak betah dengan pekerjaan mereka. Ya, kalau generasi sebelumnya ya mikir-mikir ya kalau mau keluar pekerjaan. Apa nanti kata dunia, apa yang akan dimakan, bagaimana dan seterusnya. Kalau generasi Z itu tidak urusan. Pokoknya kalau tidak senang ada sesuatu langsung minta putar haluan begitu ya. Istilahnya resign. Nah, kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana mereka bergaul dengan problem ini, itu yang menjadi diskusi kita pada malam hari ini. Nanti kita akan mendapat ulasannya dari Ibu Rita dan Mbak Liani. Oleh sebab itu, kita sambut Ibu Rita dan Mbak Liani. Tepuk tangan semuanya. Wah, ya. Baik, sebelum mereka memaparkan materi, kita dengarkan dulu sedikit biografi mereka ya. Pertama adalah Ibu Dr. Insinyur Rita Markus Idul Filastri, MPCT. Beliau menyelesaikan studi sarjana dari Institut Pertanian Bogor, S2 dan S3 melanjutkannya dalam bidang psikologi di Universitas Indonesia. Pengalaman bekerja beliau sejak 2016 sampai sekarang ya menjadi staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. 2003 sampai sekarang juga menjadi staf pengajar juga di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dan sejak 2016 hingga hari ini tetap menjadi pengajar juga di Universitas Tarumanegara, khususnya di program Magister Psikologi. Selamat malam, Ibu Rita. Selamat menikmati FDI kita. Publikasi beliau bisa dilihat di Google Scholar di link yang ada di bawah. Oke, terima kasih Bu Rita sudah bersedia untuk menjadi narasumber malam hari ini. Sama-sama, terima kasih Pak Raja. Baik, narasumber kita yang kedua adalah Mbak Liani Cynthia MC. Beliau menjalani studi S1 bidang psikologi di Universitas Tarumanegara sejak 2020 sampai 2024 ya. Sejak 2024 sampai 2025 mengikuti
program Magister Psikologi Sains di Untar juga. Begitu selesai S2, dia sudah menjadi staf SDM di Susi Hospital di Pantai Indah Kapuk. Publikasinya bisa disaksikan di dalam layar, ya, baik di berbagai jurnal maupun juga di kompas.com. Selamat malam, Mbak Liani. Terima kasih atas kesediaannya sharing malam hari ini. Iya, selamat malam Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama, kita akan memulai sesi pemaparan dari kedua narasumber kita. Kami sekedar mengingatkan rekan-rekan yang mendapat tugas pelayanan sebagai apalah namanya panelis pada malam hari ini, silakan dipersiapkan catatannya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Rita dan Mbak Liani, kesempatan kami berikan. Terima kasih. Silakan Mbak Liani untuk mempresentasikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Raja untuk pengantar singkatnya dan selamat malam Pak Raja, Bu Rita dan teman-teman. Mungkin saya Selamat boleh, malam. ya mungkin saya boleh minta bantuannya untuk share screen. Baik, terima kasih Kak. Oke, sebelumnya selamat pagi teman-teman. Maaf, selamat malam teman-teman. Oke, untuk tema hari ini yaitu sesuai dengan judul tesis yang saya ambil juga tentang peran beban kerja, stres, dan dukungan sosial terhadap generasi Z untuk keluar dari pekerjaan. Nah, mungkin boleh di next dulu Kak untuk slide-nya. Oke, baik. Untuk sekedar pengantar mengenai topik hari ini, dikarenakan temanya itu adalah untuk Gen Z. Nah, di sini saya ada searching-searching mengenai generasi Z. Jadi untuk saat ini, Badan Sensus Penduduk itu tahun 2020 eh, mencatat ada Gen Z sebanyak 75,49 juta jiwa yang setara dengan 27,94%, atau itu sejumlah hampir 28% dari total penduduk di Indonesia. Nah, angka ini tuh menunjukkan generasi Z itu merupakan kelompok usia yang secara nggak langsung itu lumayan banyak ya. Jadi yang nantinya itu generasi Z ini akan memegang alih dunia industri. Nah, kemudian untuk generasi Z ini mereka itu tumbuh dalam era digital dan punya karakteristik nomaden. Maksudnya nomaden di sini adalah dia itu mudah pindah kerja dan dalam istilah katanya tidak bertahan. Nah, kemudian berdasarkan penelitian dari Deloitte tahun 2024, hanya sekitar 51% dari mereka yang menganggap kondisi mentalnya itu baik. Nah, kenapa demikian? Karena mereka itu cenderung mengalami beban kerja yang tinggi dan seringkali itu membuat mereka juga memiliki intensi yang tinggi juga untuk keluar dari kerja. Nah, apalagi ditambah lagi sekarang itu, banyak yang bilang generasi Z itu merupakan generasi yang nggak tahan banting, gitu. Nah, kemudian juga generasi Z ini sebenarnya adalah generasi Z, yang peka terhadap kecanggihan teknologi. Nah, mereka itu selalu mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi yang sangat maju. Nah, tapi, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa mereka itu kurang loyal terhadap perusahaannya, karena mereka sering dianggap bahwa mereka itu kerja untuk semata-mata, ya udah untuk mencari uang, tetapi mereka itu tidak, eee, memiliki keloyalitasan yang tinggi. Mungkin boleh di-next lagi, Kak, untuk slide-nya. Nah, fenomena ini tuh sering dikenal dengan fenomena The Great Resignation.
Nah, apa sih maksudnya? Jadi untuk the Great Resignation ini biasanya tuh muncul sebagai dampak dari banyaknya karyawan yang memutuskan untuk keluar dari pekerjaan mereka. Nah, ini tuh adalah semacam tren global ya, dan nggak cuman di Indonesia tapi sudah menyeluruh ke dunia. Nah, tren global ini mencerminkan tingginya tingkat pengunduran diri di berbagai sektor industri. Nah, ada juga nih survei yang dilakukan oleh Robert Walters. Di situ diungkapkan bahwa sekitar 77% pekerja profesional di Indonesia mengungkapkan bahwa mereka telah mempertimbangkan untuk meninggalkan pekerjaan mereka atau mencari peluang kerja baru demi mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Nah, The Great Resignation ini banyak dialami oleh generasi Z. Kemudian ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa meskipun Gen Z ini baru memasuki dunia kerja, tapi sekitar 65% dari mereka itu sudah mempertimbangkan untuk meninggalkan perusahaan tempat mereka bekerja. Jadi mereka itu hanya bertahan sekitar sebulan, 2 bulan, kemudian pindah gitu. Nah, tingginya tingkat intensi keluar ini menyebabkan tentunya, kerugian besar ya untuk perusahaan. Karena yang pertama, mereka akan menghabiskan biaya yang cukup tinggi untuk rekrutmennya, sampai untuk, biaya pelatihan dan sebagainya. Nah, kemudian mereka juga, eee, tentunya perusahaan itu mempunyai standar kinerjanya sendiri ya. Nah, pasti juga kalau misalkan, di suatu perusahaan memiliki tingkat keluar karyawan yang tinggi, nah balik lagi itu adalah banyak yang menyalahkan dari tim HR-nya. Nah oleh karena itu gimana sih cara mengubah hal ini gitu? Nah, eee, ada banyak faktor yang menyebabkan karyawan itu ingin keluar dari pekerjaannya. Seperti contohnya misalkan, mereka itu nggak puas dengan gaji atau kompensasi yang mereka dapat, ataupun juga dengan gimana sih hubungan mereka dengan rekan kerja atau hubungan mereka dengan atasan itu baik atau enggak gitu. Dan lingkungan kerja itu bener nggak sih, berpengaruh terhadap intensi untuk keluar kerja. Nah, ini akan dibahas dalam, FDI kali ini. Boleh di-next lagi Kak untuk slide-nya? Oke. Nah, Robin and Judge itu menyampaikan bahwa beban kerja itu menjadi salah satu dari, tingginya intensi keluar kerja. Kenapa hal ini dapat terjadi? Nah, baik, mengapa hal ini dapat terjadi? Nah, ada fakta-fakta yang ditemukan bahwa fenomena intensi keluar kerja itu di Indonesia dapat dikategorikan tinggi. Salah satunya itu karena intensi keluar kerja. Beban kerja ini digambarkan, sebagai tingkat permintaan yang berlebihan untuk peran pekerjaan. Jadi jika beban kerjanya itu yang diberikan terlalu tinggi oleh atasan, nah banyak karyawan tuh yang nggak mampu buat memenuhinya. Jadinya perusahaan itu perlu waktu tambahan buat si karyawan itu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kemudian juga, beban kerja ini biasanya digunakan oleh karyawan sebagai bentuk ukuran. Jadi misalkan, beban kerjanya ini tinggi seperti banyak lembur, terus, kepuasan kerja karyawannya rendah, terus di pekerjaannya itu banyak tekanan. Nah, ini bisa dinamakan sebagai beban kerja. Nah, ini pun yang dianggap oleh Gen Z untuk, resign gitu. Nah, hal ini juga didukung oleh hasil laporan dari Michael Page Indonesia tahun 2015 yang menunjukkan bahwa karyawan di Indonesia itu memiliki kecenderungan untuk mengganti pekerjaan mereka dalam 1 tahun ke depan. Nah, secara tingkat operasionalnya, tingkat perpindahan karyawan ini sudah terjadi sekitar 10-12% per tahunnya. Nah, sedangkan secara manajerial, tingkat perpindahan karyawan ini berkisar 6-7% per tahun. Nah, gimana dengan omset perusahaan? Nah, jika omset tahunan perusahaan itu melebihi 10%, maka tingkat intensi keluar kerjanya itu bisa dikategorikan tinggi. Nah, di sini juga ada teori harapan dari Fromm
di situ dijelaskan bahwa hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban dalam perusahaan berdasarkan hasil kerja karyawan dapat memotivasi karyawan agar lebih giat bekerja. Nah, kemudian ada nih penelitian yang dilakukan oleh Latif dan kawan-kawan menunjukkan bahwa beban kerja itu berkecenderungan mempengaruhi karyawan untuk keluar kerja secara signifikan. Tapi ada juga penelitian dari Aristawati yang mengungkapkan bahwa beban kerja yang diberikan oleh perusahaan itu tidak mempengaruhi intensi keluar kerja. Nah, kemudian ada juga stres kerja yang akan dibahas dalam FDI kali ini. Eee, Karyawan generasi Z itu selain beban kerja, mereka juga ada stres kerja yang membuat mereka untuk keluar dari perusahaannya. Nah, stres kerja itu sebenarnya berhubungan dengan beban kerja. Jadi, stres kerja itu merupakan kondisi di mana seseorang merasa ketegangan yang berhubungan dengan emosi dan jalan pikiran. Nah, kalau misalkan orang sudah merasa beban kerjanya itu tinggi dan menumpuk, tentunya mereka akan merasa stres karena adanya tekanan yang dialami oleh diri mereka sendiri. Nah, tekanan ini tuh bisa bersifat internal, bisa juga bersifat eksternal. Contohnya kalau misalkan internal, mereka itu banyak mendapatkan tugas atau pimpinan mereka yang Eee, bersifat menuntut untuk mengerjakan pekerjaan. Nah, ada juga bersifat eksternal, contohnya lingkungan dari tempat karyawan itu bekerja. Nah, stres kerja ini memiliki dampak bagi organisasi. Contohnya, karyawan tersebut menjadi sering tidak masuk kerja, terus produktivitasnya rendah, terus merasa teman-temannya asing, terus merasa tidak dianggap oleh atasannya. Nah, ini berdampak kepada mereka yang merasa tidak puas dengan pekerjaannya dan akhirnya mereka memutuskan untuk keluar. Nah, tingginya tingkat intensi keluar kerja ini tentunya, sangat buruk bagi perusahaan karena, akan berdampak pada penilaian perusahaan itu sendiri di mata orang-orang. Nah, beban kerja dan stres kerja ini cenderung berpengaruh dan dapat, mengubah perilaku karyawan itu sendiri. Mungkin boleh di-next, Kak, untuk slide-nya. Oke. Nah, untuk tujuan penelitian saya sendiri itu untuk mencari tahu nih, apakah ada pengaruh akibat dari beban kerja terhadap intensi keluar kerja pada karyawan generasi Z, sama gimana sih pengaruhnya stres kerja dan dukungan sosial. Nah, kemudian ada pun kesenjangan dalam penelitian itu yaitu masih sedikit penelitian yang berfokus pada generasi Z terkait pengaruh beban kerja, stres kerja, dan dukungan sosial terhadap intensi keluar kerja. Boleh di-next lagi, Kak, untuk slide-nya? Nah, ini juga ada berikut hipotesis-hipotesis, ada 3 hipotesis yang saya buat. Hipotesis pertama, beban kerja berpengaruh terhadap intensi keluar kerja. Hipotesis kedua, stres kerja dapat memediasi pengaruh beban kerja terhadap intensi keluar kerja. Dan hipotesis ketiga, dukungan sosial memoderasi pengaruh stres kerja terhadap intensi keluar kerja. Boleh di-next lagi, Kak? Nah, ini untuk metode-metode yang saya pakai untuk penelitian saya. Yang pertama ada jenis penelitian. Jadi jenis penelitian saya itu yaitu penelitian kuantitatif non-eksperimental dengan metode korelasional, yaitu untuk menggambarkan hubungan antara beban kerja terhadap intensi keluar kerja dari perusahaan pada karyawan generasi Z yang dimediasi oleh stres kerja dan dimoderasi oleh dukungan sosial. Nah, data dalam penelitian ini diambil dengan teknik non-probability sampling, yaitu diambil secara tidak acak berdasarkan dengan karakteristik yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian jenis pengambilan sampel ini menggunakan convenience sampling. Kemudian, untuk partisipan saya sendiri, itu ada karakteristiknya yaitu generasi Z tentunya, yang berusia 18 sampai 27 tahun, kemudian mereka memiliki pengalaman kerja minimal 6 bulan, karena saya anggap partisipan itu udah dapat mulai bisa beradaptasi dari lingkungan tempat kerjanya. Terus, untuk totalnya itu yang saya dapatkan adalah 254 orang generasi Z yang
dibagi menjadi beberapa tempat. Jadi dari seluruh Indonesia. Kemudian untuk pengambilan datanya itu saya dengan menyebarkan kuesioner dari Google Form. Nah, untuk partisipannya ini eh oh ya, untuk partisipannya ini sebelumnya kita ada 259, tapi 5 orangnya itu saya tidak ambil datanya karena tidak sesuai dengan karakteristik. Seperti itu. Kemudian juga untuk teknik analisis datanya, saya ada uji validitas, uji normalitas, uji korelasi, dan uji hipotesis. Boleh di next lagi, Kak? Oke, untuk alat ukurnya sendiri, untuk alat ukur intensi keluar kerja, saya menggunakan Turnover Intention Scale dari Mobley et al. Tahun 1978. Alat ukur ini ada 6 item ya. Jadi 6 item ini terbagi menjadi 2 item positif dan 2 item butir negatif. Kemudian juga terbagi menjadi 4 skala Likert dan alat ukur ini bersifat multidimensi. Kemudian untuk beban kerja, saya menggunakan alat ukur National Aeronautics and Space Administration Text Load Index dari Hart and Stevland tahun 1988. Alat ukur ini berjumlah 6 item dan semuanya itu merupakan butir positif. Nah, ini juga ada pakai skala Likert, 5 skala Likert. Kemudian boleh di next lagi, Kak? Oke, untuk stres kerjanya, saya menggunakan alat ukur Job Stress Survey dari Parker and Decotis tahun 1983. Untuk alat ukur ini ada 13 item, 12-nya itu item positif dan 1 item negatif. Nah, ini juga sama, skala Likert juga, ada 4 skala Likert. Kemudian untuk yang terakhir, dukungan sosial, saya pakai alat ukur Multidimensional Scale of Perceived Social Support dari Dahlem et al. Tahun 1991. Di sini ada 12 item dan semuanya butir negatif. Di sini juga sama, ada 4 skala Likert. Kemudian boleh di next lagi, Kak. Oke, untuk hasil penelitiannya sendiri, untuk penelitian saya itu beban kerja berpengaruh terhadap intensi keluar kerja. Jadi hipotesis pertama saya terbukti dari uji statistiknya ini menunjukkan bahwa beban kerja memiliki pengaruh signifikan langsung terhadap niat karyawan generasi Z untuk resign. Kemudian untuk hipotesis keduanya juga terbukti stres kerja memediasi pengaruh beban kerja terhadap intensi keluar kerja. Jadi hal keduanya terbukti. Di sini terdapat pengaruh tidak langsung dari beban kerja ke intensi keluar kerja melalui stres kerja. Nilai koefisiennya itu 0,297 dengan P di bawah 0,05. Nah, kemudian dengan dimediasi oleh stres kerja, pengaruh totalnya itu menjadi 0,490. Artinya karyawan tidak hanya langsung terdorong keluar karena beban kerja, tapi juga karena tekanan psikologis yang timbul dari beban tersebut. Kemudian untuk hipotesis saya yang terakhir, itu tidak terbukti. Jadi dukungan sosial tidak berhasil memoderasi. Nah, kenapa demikian? Karena interaksi antara beban kerja dan dukungan sosial terhadap intensi keluar kerja tidak signifikan. Hasilnya itu P sama dengan 0,170. Nah, di sini menunjukkan bahwa dukungan sosial tidak memperkuat atau memperlemah hubungan antara beban kerja dan keinginan resign. Tapi dukungan sosial tetap memiliki pengaruh negatif terhadap intensi keluar kerja secara umum. Jadi bukan hanya sebagai moderator. Boleh next lagi, Kak? Oke, untuk pembahasan penelitian, ada 3 poin penting sebenarnya di sini. Poin yang pertama, peran beban kerja terhadap intensi keluar kerja. Nah, berdasarkan hasilnya, di sini ditemukan nilai korelasinya itu 0,654 dan P-nya di bawah 0,01. Di sini artinya beban kerja memiliki hubungan yang signifikan dengan intensi keluar kerja. Jadi semakin tinggi beban kerja yang dirasakan oleh karyawan generasi Z dalam perusahaan, semakin tinggi juga tingkat intensi keluar kerja pada karyawan generasi Z.
Nah, tingginya tingkat intensi keluar kerja ini dapat dilihat dengan beban kerja sebagai faktor yang berpengaruh. Seberapa besar keinginan seseorang untuk keluar kerja dan tidak keluar kerja dipengaruhi oleh faktor internal. Nah, ada nih di sini teori atribusi namanya dari jurnal Sobirin et al. Di situ dijelaskan bahwa perilaku tersebut dapat berasal dari faktor internal seperti personal force. Nah, munculnya beban kerja ini dapat dikarenakan karena adanya tingginya target kerja yang wajib dicapai, durasi pekerjaan yang berbeda dengan SOP, dan juga pekerjaan yang dikasih secara mendadak. Nah, beban kerja itu dapat diminimalisir dengan membagi waktu antara tugas yang harus dikerjakan supaya tidak menumpuk terlalu banyak. Nah, selain itu, beban kerja juga dapat dihindari dengan cara memfasilitasi pelatihan secara rutin untuk karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian poin kedua, stres kerja dalam memediasi hubungan antara beban kerja dan intensi keluar kerja. Di sini terbukti nilainya itu 0,297 dengan P di bawah 0,05. Jadi di sini, artinya adalah dengan adanya stres kerja, maka memperkuat keinginan karyawan generasi Z dalam suatu perusahaan untuk keluar. Nah, penemuan ini sejalan dengan penemuan dari Wibowo et al. Tahun 2021. Di situ karyawan yang mengalami stres karena beban kerja memiliki resiko yang berlebih untuk mengalami penurunan motivasi, tidak puas, sehingga orang tersebut akan memilih untuk resign. Nah, selain itu, ada juga temuan di lapangan bahwa jika seseorang mengalami beban kerja yang tidak dapat dikelola oleh perusahaannya dengan baik, maka karyawan tersebut akan merasakan tekanan lebih rentan. Seperti itu. Kemudian ketika seorang karyawan salah menanggapi perubahan beban kerja, dikhawatirkan orang tersebut akan mengalami ketidakpuasan. Nah, karyawan yang tidak mendapatkan penghargaan yang layak dari pekerjaannya juga sudah dilakukan, karyawan yang tidak mendapatkan penghargaan yang layak dari atasannya juga tentunya dia akan merasa minder dibandingkan dengan karyawan-karyawan lainnya, dan ini akan menjadi dorongan orang tersebut merasakan stres kerja karena kurangnya motivasi. Kemudian, jika hal ini terjadi, orang tersebut akan merasakan beban kerja dan stres kerja yang muncul secara tidak langsung, sehingga orang tersebut akan berpikir untuk resign adalah jalan terbaiknya. Nah, beban kerja yang tinggi memiliki kemungkinan untuk stresnya itu nggak cuman berkepanjangan, bisa jadi orang tersebut menjadi trauma, dan bisa jadi juga ketika dia sudah resign dari perusahaan sebelumnya, dia akan merasakan apakah di perusahaan dia setelahnya, dia akan merasakan hal yang demikian juga. Nah, karyawan dapat beresiko ujungnya, sehingga dia itu dapat menunjukkan sikap negatif seperti mudah bosan, kemudian sering sinis terhadap, teman-temannya atau rekan kerjanya, terus dia juga sering merasa tidak puas diri, sering merasa gagal, dan, kemudian akan berujung dia menjadi tidak betah juga di tempat selanjutnya dan akan memiliki kecenderungan berketerusan seperti itu. Nah, melalui manajemen stres yang sesuai dengan keadaan dan efektif dapat meminimalisir stres kerja dan perkembangannya dapat dicegah. Kemudian poin yang terakhir, peran dukungan sosial dalam memoderasi hubungan antara beban kerja dan intensi keluar kerja. Nah, di sini ditemukan bahwa hasilnya itu adalah tidak menunjukkan adanya dukungan sosial yang signifikan sebagai moderator. Nah, mengapa demikian? Karena di sini adalah hasilnya P sama dengan 0,170. Artinya dukungan sosial sebagai moderator tidak memiliki efek dalam memoderasi hubungan antara beban kerja dan intensi keluar kerja.
Nah, tapi dukungan sosial jika dilihat sebagai variabel moderatornya memiliki hubungan negatif yang signifikan terhadap intensi keluar kerja. Kondisi ini menjelaskan bahwa dukungan sosial itu sebenarnya bukan sebagai variabel moderator karena interaksi dengan variabel beban kerja tidak mempunyai efek, tapi lebih ke arah variabel independen atau variabel mediator. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa jika ini dijadikan variabel independen, dukungan sosial yang tinggi dari keluarga, teman, dan atasan dalam lingkungan kerja dapat mengurangi intensi keluar kerja pada karyawan generasi Z. Nah, boleh di-next lagi, Kak, untuk slide-nya? Oke. Nah, ini ada secara rinciannya ya untuk pembahasan penelitian yang tadi sudah saya bahas juga dan sudah saya rincikan juga. Kemudian boleh di-next lagi, Kak? Oke. Adapun kesimpulan-kesimpulannya, poin-poin penting yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, beban kerja terbukti memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap intensi keluar kerja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi artinya adalah semakin besar beban kerja yang dirasakan oleh karyawan, maka semakin tinggi juga kemungkinan mereka untuk resign dari pekerjaannya. Kemudian, stres kerja secara signifikan dapat memediasi hubungan antara beban kerja dan intensi keluar kerja. Nah, artinya adalah beban kerja di sini, jika beban kerjanya tinggi, itu bisa menyebabkan stres, dan stres tersebut adalah faktor utama yang memperkuat niat karyawan untuk resign. Tapi nggak semua niat keluar itu karena stres. Ada yang langsung timbul akibat stres itu sendiri. Ini disebut sebagai partial mediation, yang sudah saya sebutkan juga tadi. Kemudian untuk dukungan sosial tidak berhasil memoderasi hubungan antara beban kerja dan intensi keluar kerja. Jadi meskipun secara umum dukungan sosial memiliki hubungan negatif terhadap intensi keluar kerja, tapi dalam konteks sebagai variabel moderator hasilnya nggak signifikan. Artinya tidak ada dukungan sosial, artinya tingkat dukungan sosial tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh beban kerja terhadap niat resign. Nah, kemudian ada juga kontribusi beban kerja dan stres kerja terhadap intensi keluar kerja itu mencapai 65%. Sisanya 35%-nya itu kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam studi yang sudah saya mmm, teliti, seperti kepuasan kerja, kepemimpinan, atau budaya organisasi. Boleh di-next lagi, Kak, untuk slide-nya? Oke, sekian untuk penjelasan penelitian dari saya. Mungkin boleh dilanjutkan oleh moderator. Ya, mari kita apresiasi usaha dari Mbak Liani menjelaskan penelitiannya tadi ya dengan beberapa kesimpulan yang sangat jelas ya bahwa ternyata dukungan sosial tidak bisa berfungsi sebagai moderator, tidak bisa memoderasi ya antara beban kerja dan intensi untuk keluar. Tetapi yang jelas beban kerja dan juga stres ya sangat mempengaruhi, sangat memiliki dampak yang sangat kuat untuk keluar dari pekerjaan. Jadi terbongkar ya sekarang ya. Jadi kita akhirnya tahu sebagian kenapa Gen Z itu suka ganti-ganti pasangan. Bukan, ganti-ganti pekerjaan ya. Ini saya buat seloroh sedikit ya supaya tidak ngelamun-ngelamun kita ya. Ya, oke lah. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Liani. Berikutnya kita beri kesempatan kepada Ibu Rita. Kemungkinan kita akan bisa mendapat penjelasan tambahan atau sesuatu di balik layar dari penelitian ini atau yang membantu kita untuk bisa lebih paham lagi. Ya, silakan Ibu Rita. Terima Iya. kasih. Baik, terima kasih Pak Raja. Terima kasih Liani atas presentasinya. Iya,
begini, ini kan satu penelitian mengenai Gen Z, gitu ya. Gen Z ini sudah mendapat cap, gitu ya, sudah mendapat stempel bahwa mereka adalah generasi yang cepat sekali berpindah kerja, terutama adalah ketika dia kebanyakan kerjaan, gitu. Artinya beban kerja yang tinggi. Kemudian kita berdiskusi gitu kami berdiskusi dengan Diani sehingga kita memposisikan di dalam penelitian ini itu ada 4 variabel, bukan 3, tetapi 4 variabel. Di dalam penelitian ini juga ada mediator, ada moderator. Nah, ini atas pemikiran yang panjang, karena kita mau melihat secara komprehensif mengenai kenapa kok gampang banget ya Gen Z itu keluar kerja, gitu. Jadi kita ambil 2 hal, yaitu stres kerja dan sebagai mediator, dan kemudian kita ambil tadi dukungan sosial sebagai moderator, gitu. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa nggak ada stres kerja, gitu ya, tidak ada mediator stres kerja, si Gen Z ini terlihat bahwa karena beban kerja yang berlebihan, maka dia gampang banget keluar kerja. Terus terfikirkan oleh kita, mungkin karena dia stres. Nah, kemudian keluarlah bahwa apalagi kalau dia stres. Jadi ada 2 kemungkinan. Memang dasarnya bahwa Gen Z ini adalah tipikal yang nggak mau kerja berat, apalagi kalau ditambah dengan stres. Mereka makin aja pengen keluar kerja. Kemudian kita coba dengan satu variabel lain. Apa sih yang bisa menahan gitu kan, supaya mereka tidak menganggap bahwa beban kerja itu adalah sesuatu yang wajar gitu ya, kita pengen itu. Ternyata nggak bisa. Kalau kita dengan moderator itu kan efek ya, efek dia dapat dukungan sosial dari keluarga, dari teman, dari atasan. Ternyata efeknya tuh nggak ngaruh. Artinya apa? Kalaupun orang tua bilang, misalnya, "Kerja aja dulu," gitu ya, "nanti aja keluarnya, coba aja tahan dulu." Itu nggak ngefek buat si Gen Z, gitu. Sehingga kita berpikir, apa emang sih dia tuh nggak butuh dukungan sosial? Ternyata Ternyata kalau kita ngelihat dari variabel dukungan sosial, bukan dari interaksi ya. Interaksi antara, kalau ngefek itu kan interaksi perkalian atau interaksi antara IV dengan si moderatornya. Jadi dilihat efeknya. Kemudian itu kan nggak ngefek. Nah, kalau gitu perannya si dukungan sosial ini sebagai apa? Kalau dia nggak ngefek. Ternyata dukungan sosial ini bisa kita jadikan, ya, kita bisa jadikan dia sebagai variabel IV atau variabel mediator. Baru dia punya peran untuk menurunkan, karena sifatnya negatif ya, jadi untuk menurunkan si beban kerja itu. Nah, artinya apa? Kan beda antara mediator dengan moderator. Artinya
si dukungan sosial ini itu menjadi perantara, menjadi mediasi antara beban kerja terhadap intensi keluar kerja. Dia tidak bisa dijadikan moderator. Kemungkinan dia bisa menjadi mediator atau independent variable. Baru dia bisa menurunkan intensi keluar kerja. Maksudnya gimana dalam kenyataannya? Nah, dalam kenyataannya adalah dia harus terus-menerus mendapat dukungan sosial, baik dari atasan yang memediasi. Kalau dia sudah mulai stres, kemudian dia harus mendapat berbicara dengan atasannya. Saya lagi stres nih Pak, boleh nggak saya healing sebentar? Nah, itu baru berperan. Si dukungan sosial itu untuk mengurangi intensi keluar kerjanya. Jadi ada orang yang diajak ngomong, gitu. Bukan sekedar dinasehatkan. Kalau dinasehatkan saja, tapi itu bisa nggak ngefek. Tapi kalau ditanya, dimonitor terus-menerus dia sebagai mediator, nah itu baru bisa berpengaruh dukungan sosial itu. Ya, jadi saya mendapatkan dua hal di sini. Satu, pada dasarnya Gen Z itu benar dikatakan oleh halayak atau oleh masyarakat bahwa dia beban kerja tinggi, maka dia cepat terpengaruh untuk keluar kerja. Itu benar. Yang kedua, bahwa apalagi kalau dia stres, makin-makin aja dia kepengen untuk keluar kerja. Kemudian yang ketiga, dukungan sosial bukan dijadikan moderator, ya, bukan dilihat efeknya, tetapi dia harus dijadikan sebagai kemungkinannya adalah mediator atau sebagai IV. Tapi yang lebih tepat kelihatannya mediator. Kalau untuk stres sebagai mediator, dia akan memperkuat intensi keluar kerja. Tapi kalau dukungan sosial kita tempatkan sebagai mediator, dia akan menahan keluar kerja. Begitu, Pak, tambahannya. Wah, Jadi kita melihat secara komprehensif, tidak variabel berdiri sendiri. iya, luar biasa. Semakin mencerahkan ya, teman-teman. Jadi nanti pertanyaannya harus lebih bertubi-tubi nih ya, karena sudah semakin dicerahkan bagaimana keempat variabel itu berkelindan satu sama lain ya. Bagaimana dia punya pengaruh, apakah hanya efeknya atau langsung dia pasang badan sebagai mediator ya, atau Iya, sekalian udah benar langsung pasang jadi badan. IV, udah langsung jadi apa dia, jadi jembatan. Begitu ya. Iya. Baik teman-teman, karena biasanya malam FDI kan kalau sesudah presentasi ada waktunya refreshing, healing lewat video. Tapi malam hari ini berhalangan saudara kita. Jadi healingnya kayaknya ditunda dulu lah untuk 2 bulan lagi. Artinya apa? Kita langsung tancap gas untuk tanya jawab gitu ya teman-teman ya. Siap ya? Iya. Jadi sudah kita lihat tadi uraian sangat menarik teman-teman ya. Bagaimana Ibu Rita mencoba menggambarkan bagaimana konkretnya ya sebuah variabel kalau dia berfungsi sebagai moderator dan bagaimana dia sebagai mediator. Jadi ya saya sendiri banyak belajar ya dari sini. Ya luar biasa. Saya beruntung jadi moderator. Saya ada ya jadi moderator saya nih Ibu Rita. Jadi rupanya hanya dampaknya saja yang bisa saya berikan ya. Harusnya saya Baik. jadi
mediator supaya kelihatan lebih kuat lagi efeknya. Oke lah, Iya, Bapak sebagai moderator ya iya sekarang sebagai ya moderator saya perannya. ini, jadi hanya dikit-dikit dampaknya Iya, kepada apa efek. kita kan. Iya, antara antara siapa? Ya IV-nya, siapa kita buat IV-nya? Apakah IV-nya Ibu Ibu dan Mbak Liane atau para audien semuanya? Iya. Oke lah, itu hanya intermezzo ya. Baik teman-teman, kita boleh raising hand untuk menyampaikan pertanyaan kita kepada kedua narasumber kita yang luar biasa. Silahkan di monitor saya itu nama Gabriela itu jelas banget kelihatan. Mbak Novena juga, Mbak Fitriani, yang lain-lain juga ada sih, tapi harus diklik dikit ya biar nampak yang lainnya. Saudara Prasetyo sudah hadir, Namira, Angelo, yang penuh semangat ya. Adia, selamat malam. Aulia, Annabella, silakan teman-teman. Ya, Ya. boleh lewat chat ya. Saya intip dulu apakah sudah ada chat kita. Oh, belum ada. Yang ada adalah mohon peserta dapat mengisi link absensi berikut. Terima kasih, kata. Ya, Iya, baik, iya. luar biasa. Mungkin Teman-teman saya yang, ya, bisa saya tambahkan lagi, Pak. ya, baik Ibu Iya. Rita, silakan. Nah, kan biasa untuk yang ini kan kompleks ya, ada mediator, ada moderator, Betul. kemudian variabelnya 4. Ya, Nah, sangat disayangkan bahwa hasil datanya tidak normal datanya, ya, sehingga kita melakukan pengujiannya adalah dengan satu persatu, gitu ya, ya. satu persatu dengan regresi, Hmm. begitu Pak. Seharusnya bisa sekaligus dengan structural equation modeling. Namun datanya tidak normal sehingga kita tidak bisa pakai SEM atau structural Ya, equation modeling. Gitu ya Liani ya. ya, Benar ya saya ya. itu Iya. catatan tambahan ya Ibu Rita. Ya, Iya, iya, ya. Jadi begitu. teman-teman harap dimaklumi karena Ibu Rita ini adalah pakar psikometri. Jadi mengutak-atik statistik itu keahlian beliau ya. Jadi sangat sangat beruntung malam hari ini. Silakan Anda gunakan kesempatan ini untuk bertanya lebih lanjut. Apalagi Anda yang punya rencana membuat empat misalnya variabel ya, atau Anda yang juga peminat bio ya, industri dan seterusnya ya, silakan kesempatan untuk berdiskusi. Kami bisa prioritaskan juga teman-teman yang ditugaskan malam hari ini sebagai panelis ya, silakan ya, Iya, kehadiran Pak. Anda sangat kita Izin, Pak. butuhkan. Mbak Apakah ada? Karolin sama Mbak Novena udah raise hand, Pak. Ya, oke. Saya tidak lihat ya di sini ya. Silakan, silakan. Siapa duluan? Selamat malam, Langsung saja ya. Mbak Liani dan Bu Rita. Saya izin bertanya duluan, boleh? Ya, silakan, Mbak. Oke. Penelitiannya menarik sekali, Mbak Liani. Kebetulan ini agak out of topic, tapi waktu S1 saya juga meneliti Gen Z dan juga ada stres kerja juga. Cuman bedanya waktu itu saya menelitinya dengan work-life balance dan strategi coping yang memediasi. Nah, jadi tadi sempat lihat juga. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan dulu mungkin di awal ya Mbak. Jadi kan tadi sempat fenomenanya itu membahas tentang the Great Resignation dan sempat dimention bahwa fenomena ini tuh dilihat sebagai tanda bahwa Gen Z itu kurang loyal terhadap pekerjaannya saat ini. Nah, kalau dari fenomena ini sebenarnya menurut Mbak Liani dan Ibu Rita, apakah fenomena ini tuh menunjukkan bahwa memang Gen Z-nya yang kurang tahan banting tadi untuk bertahan di sebuah organisasi, atau ini tuh menunjukkan bahwa sebenarnya sekarang memang udah
berubah gitu sistemnya. Mereka lebih melihat cara mereka menilai sebuah pekerjaan itu berubah, kemudian mereka juga mungkin lebih aware terhadap kesehatan mental atau seperti apa. Itu dulu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Novena. Kalau memungkinkan bisa langsung dijawab sekarang dulu, Mbak Liani dan Ibu Rita. Ya, silakan Ya. Liani untuk dijawab. Ya, oke, baik. Terima kasih tadi untuk pertanyaannya ya, Kak. Dan saya izin menjawab. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari saya pribadi, mungkin tadi pertanyaannya kan apa karena Gen Z-nya yang kurang tahan banting atau memang sekarang yang zamannya udah berubah ya? Nah, sebenarnya saya punya beberapa eh, pemikiran ya. Sebenarnya kalau dari saya pribadi pun, apalagi saya sebagai Gen Z, saya juga merasa kayak memang kurang tahan banting itu salah satu faktornya gitu. Apalagi kalau misalkan Gen Z itu kan juga ada kayak mereka lebih cepat bosan, terus mereka itu pengen enaknya aja gimana gitu. Nah, terus juga mereka tuh lebih ingin kayak work life balance, tapi mereka tuh nggak mau terlalu banyak tekanan. Jadi mereka nggak mau terlalu banyak tekanan, tapi mereka mau banyak enaknya gitu. Nah, terus mereka itu juga lebih idealis, tapi mereka tuh nggak siap realitanya tuh seperti apa di lapangan. Nah, gitu. Nah, tapi ada juga perspektif lain yang kayak mungkin dari sistem kerja atau budaya perusahaannya yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kayak mereka nggak bisa mengikuti dengan perilaku perubahan manusia, jadinya eh, membuat hal itu banyak tuntutan ya ke karyawan-karyawannya gitu. Seperti misalkan sekarang kita ngomongin dari sistem gaji deh gitu. Sekarang contohnya aja masih banyak perusahaan-perusahaan yang gajinya itu untuk fresh grad masih banyak yang di bawah UMR. Nah, itu contohnya. Sedangkan untuk pekerjaan biasanya tuh di zaman sekarang itu banyak yang dilemparin ke fresh grad, ke orang-orang baru gitu. Kayak misalkan atasan-atasannya kayak ngelempar pekerjaan ke anak-anak yang baru join di situ gitu loh. Nah, itu contohnya. Terus juga mungkin eh Gen Z itu juga lebih mencari apa sih makna dari pekerjaan dia gitu. Kalau misalkan memang kerjaannya itu dia rasa toksik dan tidak menguntungkan ya pasti dia akan memilih untuk resign dan mencari pekerjaan yang lebih, lebih, dan lebih. Gitu mungkin dari Bu Rita ada tambahan Bu, kalau itu menurut perspektif saya. Iya, Anda sebagai Gen Z ya. Kalau saya sebagai justru kebalikannya. Ini generasi saya baby boomers. Kalau saya melihatnya Gen Z itu semuanya tuh udah tersedia gitu. Semuanya udah tersedia sehingga mereka bersikap bahwa hidup ini gampang loh, nggak usah ruwet-ruwet gitu. Yang kedua adalah si baby boomers ini nggak kepengen gitu susah seperti zamannya baby boomers. Kalau zamannya saya, memang itu kondisi di lingkungan emang susah. Cari minyak tanah aja sampai ngantri di koperasi. Emang susah hidupnya. Ya, dibandingin waktu saya kecil, saya bandingkan waktu seumuran Anda, itu saya harus rebutan kalau naik bis karena memang fasilitasnya sedikit, nggak ada gitu. Kalau sekarang kan udah pakai AC murah, naik apa namanya apa Transjakarta itu TJ, naik TJ itu kan murah sekali. Pakai AC, enak. Kalau dulu ya jalanan itu banyak berlubang. Jadi kita memang dihadapkan dengan saya membandingkan ya dengan kondisi yang susah, lingkungan kita susah. Mungkin juga Pak Raja juga ngalamin kali ya. Jadi kitanya nih si Betul, Bu. baby Betul. boomers itu berjuang. Hidup adalah berjuang.
Kalau sekarang kan kondisi lingkungannya mudah. Ada kereta cepat, ada semua ber-AC, jadi itu hidupnya nyaman. Dan ini berpengaruh terhadap Gen Z. Mengapa mereka tadi dikatakan bahwa nggak mau susah, hidupnya santai gitu. Sehingga mereka pengen yang enak-enak aja. Ya karena lingkungannya memang sudah enak. Sehingga bawaannya kita juga kalau dapat susah, ya nggak mau dong gitu. Gitu tambahannya ya buat saya. Jadi generasi Z itu dihadapkan pada lingkungan yang nyaman. Sehingga pola perilaku dari Gen Z itu adalah kenyamanan. Kalau pola perilaku dari baby boomer seperti saya itu adalah berjuang. Begitu. Jadi kalau mau melepaskan pekerjaan, pikir-pikir 1000 kali. Mungkin saya bisa nggak dapat gitu pekerjaan karena memang sedikit sekali begitu pekerjaan itu. Begitu tambahannya Pak Raja. Ya, luar biasa Ibu Rita ya. Jadi pengalaman Ibu sebagian juga masih saya alami ya. Betapa beratnya. Kadang-kadang kita cerita kepada generasi sekarang bahwa dulu cari beras itu susah, sehingga harus makan singkong dulu supaya kenyang setengah perut itu baru kemudian makan nasi. Nggak percaya. Jadi nggak Iya. percaya sama sekali. Masa gitu? Iya. Nah itu akibatnya ya bisa kita saksikan sendiri. Artinya apa yang ditanyakan oleh Mbak Novena ya memang ada unsur ya tahan banting itu ya. Jadi kayaknya generasi bukan mau mengatakan lebih hebat ya. Jadi kayaknya zamannya kemudian membentuk manusianya ya, mungkin begitulah. Ya. Terima kasih Bu Rita, terima kasih Mbak Liani. Bagaimana Mbak Novena? Puas? Setengah puas? Iya, Seperempat puas. puas? Saya setuju sih. Mungkin kalau dari jawaban tadi memang terlihat lebih Ya, ke pergeseran karakter generasinya juga ya Pak ya. Jadi memang betul, betul, betul. Ya, kondisi saat ini ya memang membentuk karakter yang baru gitu di generasi untuk menghadapi pekerjaannya gitu. Padahal kan Gen Z-nya juga udah harus masuk ke dunia pekerjaan yang mungkin ya nggak seindah itu gitu ya. ya, Tapi kemudian saya jadi mau bertanya sedikit lagi nih Pak, karena kan kalau kita lihat ke Mbak Yani dan Bu Rita juga mungkin ya, sekarang kan berarti di perusahaan itu campur ya generasinya, Gen Z-nya baru masuk, di atasnya juga yang mengelolanya mungkin ada dari milenial, baby boomers dan lain-lain. Nah mungkin melihat Gen Z yang baru join ini, berarti kalau tadi kan dari hasil penelitiannya dukungan sosialnya enggak sesignifikan itu untuk memoderasi. Nah, baiknya berarti gimana ya untuk kita memberikan intervensinya di level organisasi atau perusahaan supaya bisa mengatasi fenomena ini, begitu. Terima kasih. ya, baik. Ini namanya anak pertanyaan. Jadi tadi induk pertanyaan, ini anak pertanyaan karena pertanyaan pertama beranak lagi gitu ya. Tapi ya tidak apa-apa ya. Artinya bercabang. Mungkin bisa ditanggapi ringkas atau gimana Mbak Liani, silakan. Mungkin kalau dari saya, sebenarnya terima kasih ya Kak untuk pertanyaannya. Mungkin kalau dari saya, gimana caranya untuk, beban kerja itu kan nggak signifikan untuk memoderasi ya. Nah, baiknya itu mungkin bisa mengenali dulu ya, ekspektasi Gen Z itu sebenarnya seperti apa sih? Misalkan mereka itu cenderung lebih vokal tentang kesehatan mental dan boundaries-boundaries mereka tuh di perusahaan tuh seperti apa sih? Nah, kemudian, sisi lainnya adalah mereka juga menilai tempat kerja itu mungkin bukan dari hanya sekedar gaji kali ya, tapi mereka juga seperti yang tadi, Pak Raja dan Bu Rita sebut, mereka juga mungkin nilai dari kenyamanannya. Jadi kayak lingkungan kerjanya itu seperti apa. Nah, terus juga
balik lagi mereka itu nggak segan-segan keluar kalau misalkan memang nggak merasa cocok. Bahkan mungkin sekarang kalau di perusahaan itu kan ada istilahnya one man notice. Nah, bisa aja dia itu kalau misalkan memang benar-benar tidak cocok atau sudah merasa lingkungannya toksik, mereka bisa jadinya mangkir dari perusahaan tersebut. Nah, terus, mungkin step kedua itu yang bisa, mmm, kita kenali mungkin jangan langsung memanjakan kali ya. Jadi, kita bisa, sebagai atasan tuh hindarin memberikan mereka terlalu banyak jam luang atau waktu istirahat atau jam-jam fleksibel. Nah, terus juga mungkin bisa dengan menciptakan adanya kesenjangan persepsi di mata milenial atau Gen Z. Nah, di awal karirnya. Jadi kalau misalkan kita tidak langsung memanjakan, mereka pun juga pasti akan, memikirkan mungkin, work life balance itu adalah suatu hak, tapi harus disertai juga dengan tanggung jawabnya. Jadi dengan cara seperti ini mungkin dari Gen Z-nya juga merasa, akan adanya kayak, "Oh, kalau misalkan saya pengen mendapatkan hal itu, saya juga harus berjuang lebih banyak lagi," gitu. Jadi nggak seenaknya gitu. Nah, terus mungkin, di perusahaan itu kan seperti yang tadi di-mention, kita itu ada banyak gen ya, ada milenial, ada Gen Z. Nah, mungkin, sebagai gen yang milenial yang sudah lebih awal terjun di dunia perusahaan, mereka mungkin bisa jadi, eee, jembatan kali ya. Jadi, karena kan mereka sudah lebih banyak pengalaman, tentunya mereka juga udah lebih tahan banting, dari masa kerja yang sudah dilihat kan pasti tentunya mereka sudah ada banyak pengalaman dan sudah bertahun-tahun bekerja. Nah, jadi mereka juga udah lebih tahan banting dan bisa, mendorong generasi Z ini untuk, dijadikan pembelajaran dan pengalaman dari cerita-cerita mereka. Nah, terus mereka juga mungkin bisa, melatih Gen Z, tapi tidak dengan cara judging, gitu. Karena kalau misalkan dengan judging mungkin bisa membuat generasi Z itu jadi demotivasi kali ya. Nah, terus mereka juga bisa membangun feedback tanpa menyindir. Nah, kemudian mereka juga bisa membuka ruang kali ya, mungkin dari dia dan, eee, sebutannya mungkin bawahan dia, membuka ruang supaya bisa saling terbuka dan apa sih kurangnya di kerjaan ini gitu. Jadi bisa saling mungkin sebutannya curhat gitu kali ya. Nah, terus juga, sebagai gen-gen yang sebelumnya, mereka mungkin bisa menunjukkan apa sih makna dari pekerjaan ini. Jadi bukan cuman sekedar terkesan menyuruh, tapi juga dikasih tahu pekerjaan ini tuh untuk apa gitu loh. Terus dampak untuk kedepannya tuh bisa apa gitu. Nah, kemudian juga mungkin, dari budaya-budaya dari Gen Z-nya sendiri juga mungkin bisa kasih feedback tentang sistem kerja dengan terbuka, tapi juga dengan sopan mengutarakannya, gitu. Dan sebagai senior juga mungkin bisa menjelaskan, kenapa, proses yang tidak disukai mungkin dari Gen Z-nya itu bisa dilakukan, gitu. Itu sebenarnya untuk apa. Nah, jadi juga, mereka bisa saling buka forum juga sih, seperti misalkan forum ringan antar divisi kayak untuk dalam seminggu atau sebulan sekali gitu untuk, ngasih feedback-feedback apa aja yang sudah dilakukan, terus kemudian apa aja kurangnya, kemudian apa aja yang sudah baik dikerjakan gitu. Jadi bisa saling belajar aja antar generasi, bukan saling menilai, bukan saling menyalahkan, bukan saling judging, gitu sih kalau untuk saya. Mungkin dari Bu Rita ada tambahan? Iya, saya terkesan Liani ketika kita ngadain PKM. Ingat kamu peristiwa itu? Nah, Iya, itu banyak sekali yang bertanya, betul kan, Liani? iya Sampai benar Bu. sampai Liani mengatakan pertanyaan silakan di
dimasukkan, kemudian di-chat, kemudian nanti akan dijawab by WA atau bagaimana ya waktu itu. Banyak sekali pertanyaan, itu bertubi-tubi. Pesertanya adalah Gen Z dan banyak sekali kan, hampir 200 ya kalau nggak salah, 100 lebih gitu. Saya melihat bahwa ini sebuah fenomena di mana Gen Z itu keingintahuannya tinggi. Apalagi yang ada tempat yang namanya curhat gitu ya. Tempat namanya curhat, kemudian dia sebenarnya keingintahuannya tinggi, kemudian pengen sesuatu yang buat dia apa sih nih gitu, buat dia buat apa yang bisa dilakukan oleh Gen Z ini. Begitu. Jadi benar yang dikatakan bahwa, jangan nyuruh aja, jangan perintah aja dengan orang yang lebih junior tentunya ya, paling junior di pekerjaan adalah Gen Z ini. Tetapi mereka harus diberitahukan mengenai, apa maknanya di balik dia nyuruh tersebut. Kelihatannya begitu, karena dia berpikir kritisnya menjadi lebih tinggi. Ya, menjadi lebih kuat dibandingkan gen-gen Z yang lain. Apalagi gen saya itu terdidik adalah kalau disuruh kerjakan, nggak usah nanya lagi. Begitu. Terbalik dengan gen Z yang dimana mereka apa kerjaan ini saya kerjakan nih dampaknya kemana itu mereka harus tahu. Begitu. Itu saya terkesannya waktu di Liani mengadakan PKM untuk Gen Z. Itu luar biasa itu. Pertanyaannya bertubi-tubi. Ya, yang menjurus kepada Gen Z-nya. Begitu tambahan dari saya. Terima Pak kasih Raja. Ibu Rita atas penjelasannya. Jadi memang uh, ada kekhasan ya, karakteristik dari Gen Z ini bahwa mereka ingin tahu apa pekerjaan itu maknanya bagi mereka. Dan ya jadi kalau mereka disuruh ya mesti jelas alasannya bagaimana, ya luar biasa ya. Jadi di Ya. satu sisi mereka kelihatan ya tidak peduli, kalau tidak senang langsung dipindah, tapi di sisi lain mereka menunjukkan sifat kritisnya ya. Apa untuk apa ini untuk bagi saya? Ya, bagus ya. Baik. Penanya kedua kita beralih ke Mbak Karolin. Silahkan Mbak Karolin, udah lama nunggu-nunggu sampai tangannya udah pegel itu ya. Jadi udah lama raise hand dia. Silakan Mbak. Ya, selamat malam Mbak Yani dan Gita. Terima kasih atas Malam. presentasi. Saya mau tanya sedikit di bagian metodenya tadi. Kan tadi partisipannya dari berbagai kota di Indonesia. Nah, itu kira-kira paling banyaknya dari kota mana ya? Dan yang kedua, kan sebagian besar partisipannya dari bidang HR, marketing, sama IT ya Mbak. Kalau dari Mbaknya sendiri, ini ketemu partisipannya sebagian besar dari HR, marketing, sama IT itu apakah ada alasannya tersendiri atau mungkin kebetulan waktu pengambilan data itu eh, dapat akses koneksinya lebih banyak di bidang atau mungkin bisa dikaitkan dengan fenomena lain misalnya mungkin dalam bidang ini cenderung dapat beban kerja yang di luar kapasitas atau seperti apa. Terima kasih Mbak. Baik. Oke. Pertanyaannya sudah jelas mungkin ya terkait metode ya dan data demografis mungkin sekilas ya dari subjek penelitian. Silakan Mbak Liani dan Ibu Rita. Iya, baik. Terima kasih Pak Raja dan terima kasih tadi Mbak Karolin ya untuk pertanyaannya. Untuk penelitian saya sendiri itu bervariasi memang tempatnya, tapi paling banyak itu di Jakarta. Karena kebetulan juga domisili saya di Jakarta. Nah, kemudian untuk yang tadi mayoritasnya IT marketing itu
Sebenarnya tidak ada spesifikasi khusus untuk penelitian saya. Jadi saya cuman menyebarkan, kemudian juga saya banyak kirim-kirim di grup seperti di Telegram gitu. Jadi saya tukeran kuesioner dengan orang lain untuk memperbanyak hasil kuesioner saya gitu. Jadi kalau untuk suara terbanyak di divisinya itu sebenarnya juga nggak ada mereka nggak ada spesifikasi khusus sih. Jadi memang dari hasilnya itu memang seperti itu. Dan kalau misalkan dari yang orang-orang terdekat saya yang mengisi, sebenarnya saya temannya lebih banyak di HR gitu. Tapi HR nggak banyak yang ngisi. Maksudnya jawabannya kalah dengan IT dan marketing gitu. Apakah sudah terjawab, Kak? Ya Mbak, terima kasih banyak ya. Iya. Baik, mungkin Ibu Rita ada komentar terkait pembagian dari subjek itu, subjek penelitian kebanyakan dari IT dan marketing misalnya, apakah itu Enggak mempengaruhi ada, Pak. juga? Ya, sudah ya? Iya. Oke, baik. Terima Iya. kasih Ibu Iya. Rita. Yang ketiga juga Saudara Brian, ya, sudah pegal tangannya itu, angkat tangan terus, ya, silakan. Untung tidak sampai angkat kaki ya, karena bosan bisa-bisa itu Gen Z itu angkat kaki gitu ya. Oke, oke Brian silakan pertanyaannya. Suara saya terdengar jelas sebelumnya, Mama. Ya, suara cukup jelas. Boleh Oke. dilanjutkan. Terima kasih Pak Raja. Sebelumnya selamat malam Mbak Yani dan Bu Rita. Perkenalkan, nama saya Brian Alexander. Saya mahasiswa dari Universitas Jakarta Internasional, jurusan psikologi. Sebelumnya saya lumayan tertarik dengan topik dari seminar webinar ini karena lumayan relate kepada kami anak-anak mahasiswa yang sedang menyimbangkan bagaimana caranya mengatur waktu untuk waktu kuliah dan juga waktu untuk bekerja, di mana rata-rata dari saya dan teman-teman itu adalah orang-orang yang mengambil pekerjaan seperti freelancer. Nah, mungkin pertanyaannya agak sedikit di luar dari topik, namun saya jika boleh saya mau minta tips atau saran dari Ibu Rita maupun Bu Liani atau Pak Raja untuk mengenai bagaimana cara kita untuk bisa tetap mengatur kestabilitas dan mental kita dalam menjadi seorang pekerja atau karyawan dalam sebuah perusahaan dan juga untuk tetap berada di lingkungan yang sehat dalam suatu pekerja. Terima kasih. Terima kasih Mas Brian atas pertanyaannya ya. Jadi ini tentu sangat relevan kepada pada bab pertama tadi yang diulas ya, pada fenomena. Jadi ada fenomena tambahan ini. Nah, sekaligus fenomena ini ingin mau dijawab bagaimana situasinya dari kaum Gen Z sendiri ya, tentang kesehatan mental, keseimbangan antara studi dan kerja, yang tentu akan secara tidak langsung akan terkait kepada ya yang disebut tadi dalam variabel beban dan juga stres ya. Baik, mohon dikomentari Mbak Liani dan Ibu Rita. Iya, Oke, baik. mungkin saya dulu ya. Ya, Nah, silakan ini Bu Rita. Ya. satu hal yang positif dari Gen Z, kalau ini kan kalau Liani tadi menyorotinya kenapa sih mereka keluar gitu ya, Ya, ya. keluar kerja tuh cepet banget gitu. Tapi satu hal yang positif yang saya lihat dari Gen Z yang saya baca adalah kalau sudah ketemu yang namanya passion-nya, ya, itu mereka lupa buat istirahat. Kalau udah ketemu itu ya. Sehingga saya katakan bagaimana mengatur waktunya, jangan
kalau udah bekerja dan sebagainya, sekolah, bekerja, kemudian pas lagi ketemu pekerjaan yang sesuai dengan passion-nya, itu jangan lupa istirahat, saya bilang. Nanti Anda akan apa ya, seperti bisa bekerja tuh yang 3 hari nggak tidur gitu. Itu Gen Z tuh. Ya, mungkin juga kayak kita kali ya Pak Raja waktu S1 gitu kan, supaya agar naik naik kelas dan tidak bayar uang sekolah lagi gitu Iya, double biar cepat lulus, maka kita juga bekerja begitu ya, belajar begitu ya, iya, cari iya. uang juga, Iya. memberikan les ke sana kemari karena mahasiswa kan. Jadi kemampuannya memberikan les tuh kalau saya kepada anak-anak IPA SMA. Lupa tuh, sehingga kadang-kadang lupa buat istirahat. Nah, ternyata tuh Gen Z kalau ketemu dia yang namanya, apanya tuh, passion-nya yang pas, saya selalu bilang, "Jangan lupa istirahat." Itu, atur waktu sedemikian dan sisipkan bahwa Anda jam 1 malam terakhir saya tidur, terakhir saya bekerja dan saya harus tidur, gitu. Jam 5 saya harus bangun. Ada pernyataan itu, jangan bekerja terus. Gen Z kalau udah ketemu, minat yang dia minati banget, bablas itu nggak tidur-tidur. Benar nggak kayak gitu para Gen Z? Betul. Iya kan? Nah, jadi kalau pesan dari saya, sisipkan waktu dan selalu di dalam rencana kerja Anda per bulan, per hari, sisipkan waktu istirahat. Ya, itu pesan saya. Silakan Pak Raja atau Liani memberikan Ya, tambahan. silakan Mbak Liani dulu langsung menanggapi. Silakan Mbak, sebagai Gen Z ya, sebagai bagian. Iya, iya. Iya, baik, terima kasih untuk Pak Raja dan Bu Rita dan juga Kak Brian ya untuk pertanyaannya. Kebetulan juga saya merasakan hal yang sama. Jadi dulu pas di awal di awal masuk S2 itu juga bertepatan dengan awal saya masuk kerja. Jadi saya sambilan kuliah sambil kerja juga dan memang eh, itu mengatur waktunya cukup sulit karena juga bertepatan saya pulang kantor jam 5 dan masuk kuliah itu jam 5 juga. Jadi saya bisa seharian di kantor sampai malam untuk kuliah. Nah, sebenarnya juga sama kayak yang Bu Rita tadi sebutkan, kalau misalkan memang sudah ketemu sama passion-nya, itu benar-benar kerja ya, itu diterusin kerja sampai nggak tidur gitu. Nah, cuman saya tipikal yang kalau dulu saya kerja itu, saya ngeset waktu sendiri gitu. Jadi kayak misalkan saya kelar kerja jam 5, itu benar-benar di atas jam 5, saya benar-benar kalau misalkan ada orang yang ngechat, orang kantor yang ngechat, nggak dibales gitu. Sampai besok paginya pas jam masuk kerja lagi jam 8 baru saya balas. Dan itu tuh termasuk Sabtu Minggu pun saya benar-benar nggak pegang HP untuk ngebales orang kantor. Nah, tapi semakin ke sini, kalau misalkan ada chat yang penting, itu saya balas. Karena saya sudah merasa kayak sudah nyaman dengan pekerjaan saya sendiri gitu. Nah, selain itu juga gimana sih cara bikinnya kalau kuliah sambil kerja itu kita bisa tetap sehat, tetap work-life balance gitu. Nah, balik lagi, jujur aja tekanan kerja itu sama tuntutan akademik sangat menguras energi. Nah, tapi kalau misalkan kita bijak dalam menjalaninya, sebenarnya bisa aja dijalanin gitu. Seperti contohnya kayak saya dulu, mungkin sebagai Gen Z yang kayak masih muda-muda gitu, kita masih pengennya main-main, bener nggak sih? Nah, kalau saya pribadi dulu, kalau kuliah itu kan paling kayak seminggu 3 kali kan. Misalkan Senin, Rabu, Jumat. Nah, biasanya itu saya Selasa dan Kamis pulang dari kantor itu saya nggak langsung pulang. Jadi mungkin saya bisa membagi waktunya dengan ketemu temen dulu, nongkrong dulu sama teman. Terus Sabtu Minggunya baru kita seharian dipakai untuk keluarga. Terus mungkin kalau misalkan saya untuk cewek lebih suka
seperti ke mall, jalan-jalan, terus nyalon gitu. Atau mungkin kalau untuk cowok, Sabtu Minggunya itu bisa dipakai untuk quality time dengan teman-teman seperti main PS atau main biliar atau kayak mungkin kalau suka motoran hari Minggu bisa sunmori gitu-gitu. Nah, mungkin dengan cara seperti ini bisa sedikit ngebuang energi negatif lelah dari pekerjaan dan lelah dari pelajaran gitu sih kalau menurut saya. Jadi diri kita sendiri, kita pun yang bisa mengatur batasan-batasannya gitu. Kalau misalkan ya udah capek, ya udah istirahat gitu. Jangan langsung dikejar kejar-kejar gitu. Justru kejar-kejar itu adalah hal yang bikin kita makin males untuk melakukan semuanya gitu. Itu dari saya. Ya, luar biasa ya. Gen Z banget gitu ya. Jadi saya lihat Iya, Gen Z banget. saya lihat di berita Masih ada senyum-senyum itu. quality time Iya, dengan jelas. Oh, teman-teman. iya. Oh, begitu rupanya ya gitu. Jadi saya juga Ibu Kalau Rita dulu itu kita ya, stres, Pak ya, iya, betul. kita Ya, tidur ya, Pak. anak-anak di rumah saya perhatikan persis begitu. Jadi ada diatur itu kapan dengan temannya, kadang jam 12 pulang, saya bilang kan, sebentar papa, ini mau pulang dengan teman dulu. Ya, rupanya benar juga Mbak Liani tadi sudah katakan bahwa ya mejeng-mejeng sama teman itu juga bagian dari ya kesehatan mental rupanya ya. Oke lah, menarik banget ya, luar biasa. Saya tidak pernah apa ini pada acara FDI ya banyak ketawa-ketawa. Iya, menarik banget ya teman. Ya, tetapi walaupun saya tertawa-tawa, tidak saya lupakan ya pertanyaan teman-teman semua, apalagi dari Mas Matteo Milion. Wah, apakah ada insight dari penelitian ini, faktor lain untuk membantu Gen Z mengatasi workload dan stres, karena kita tetap harus menjembatani ideal harapan yang notabene harapan semua generasi versus realitas. Memang zaman now gajinya seadanya tapi workload-nya tinggi. Wah, ini Gen Z banget lagi nih ya. Ini kayaknya perlu sharing ini untuk menjawab ini. Tidak perlu banyak teori-teori. Oke, silakan Ibu Rita dan Mbak Liani siapa duluan? Iya ya. Iya. Kalau saya duluan ya, Liani. Iya. Kalau saya menempatkan dukungan sosial itu sebagai mediator. Jadi kayak ada tempat curhat ya di situ dukungan sosial. Kalau dia sebagai mediator, jadi bisa ada teman curhat. Kalau dia sebagai moderator, tidak bisa dia menjadi teman curhat kan? Karena dia hanya mediator memberikan efek saja kan. Kalau mediator, dia bisa jadi teman curhat gitu ya, dari dukungan sosial itu. Kalau saya itu. Baik Baik. itu teman curhat, dukungan Iya. sosial, apakah itu keluarga, apakah itu teman. Nah, teman mungkin dukungan sosialnya seperti yang tadi Liani katakan bahwa bertemu dengan teman-teman gitu ya untuk healingnya itu kan juga sebagai dukungan sosial dari teman, dukungan sosial dari atasan. Kalau dia merasa nggak sesuai, nggak cocok, maka ada tempat pelampiasan ke atasannya. Begitu. Silakan Liani mungkin ada pendapat lain. Ya. Ya, baik. Terima kasih Berita, terima kasih Pak Raja, dan terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin kalau dari saya kurang lebih juga sama ya, sama Bu Rita. Dan mungkin kalau dari saya ada tambahan sedikit. Kalau misalkan untuk hal yang menjembatani antara harapan Gen Z dan realita gitu ya bisa dibilangnya. Mungkin kalau dari saya itu
setiap ada karyawan yang baru mau masuk kerja, mungkin bisa dikasih tahu seperti ekspektasi awalnya seperti apa. Jadi kayak gambaran garis besar di perusahaannya itu seperti apa. Seperti misalkan realita workload-nya itu seperti apa sih. Terus ada nggak perkembangan atau kayak pembelajaran yang ditawarkan itu seperti apa. Kemudian untuk pengembangan karyawan di perusahaan tersebut juga seperti apa. Nah, kemudian juga mungkin bisa ditambahkan dari kalau misalkan gajinya itu belum bisa tinggi, maka kita itu harus menunjukkan progres mereka itu diakui gitu, kinerja mereka itu diakui dan diterima. Nah, mungkin bisa diberikan tanggung jawabnya itu bertahap, gak langsung baru masuk udah langsung dikasih sekali brek gitu. Kemudian juga mungkin bisa diberikan feedback positif setiap harinya supaya bisa memotivasi karyawan itu sendiri. Terus mungkin juga bisa lebih fleksibel ya. Jadi jam kerjanya itu fleksibel tapi targetnya tetap jelas, targetnya tetap tercapai gitu. Kemudian kita juga bisa meremote mereka, tetapi tetap ada komunikasi harian. Jadi tetap ada laporan progresnya. Kemudian juga mungkin bisa kita selalu tanyain gimana hari ini pekerjaannya, kekejar nggak, pekerjaannya gimana. Nah, jadi kita bisa sedikit meringankan supaya mereka bisa curhat. Jadi nantinya nggak terlanjur stres gitu. Itu sih kurang lebihnya. Jadi kayak dukungan sosial itu benar-benar diperlukan gitu kurang lebihnya. Bagaimana Saudara Matteo? Matteo, ya, ada, iya. Oke, jadi memang satu hal yang menarik dari penelitian ini ya, walaupun narasumber kita atau tesis dari Mbak Liani menempatkan dukungan sosial itu sebagai moderator, tetapi sebetulnya secara implisit mereka menawarkan solusi. Justru solusinya itu pada dukungan sosial. Ya, jadi memang wujudnya bisa bermacam-macam, dukungan sosial dari bermacam-macam person, kelompok, keluarga, rekan kerja, dukungan sosial dari atasan, ya yang tadi ditekankan oleh Mbak Liani ya, berupa reward verbal ya, jadi pujian, pengakuan, dan kesempatan. Ini semua bentuk dukungan sosial. Luar biasa teman-teman. Silakan ada lagi yang mau bertanya. Teman-teman, kita masih ada waktu 30 menit lagi. Mungkin dari Liani ini, dari penelitian Liani ini bisa menginspirasi gitu ya. Betul, Ibu. Semua bisa menginspirasi pada mahasiswa yang kemudian bisa menempatkan dukungan sosial itu sebagai mediator. Semuanya boleh sama, hanya dukungan sosial sekarang tidak sebagai moderator, tapi tempatkanlah sebagai mediator. Nah, ini yang memungkinkan untuk dilanjutkan dari Iya, penelitian Liani ini. betul Itu sekali saya Ibu Rita. Iya, Inspirasi untuk topik tesis ya iya, Ibu Rita. iya, Iya, betul. betul sekali. Ya, bagi teman-teman di semester 1, semester pertama atau semester kedua ya, yang berkutat dengan proposal, bisa ambil inspirasi dari penelitian ini, bisa dari metodenya, ya, Iya, mungkin bagaimana perumusan masalahnya bisa dilihat di sana. Silakan teman-teman ya. iya. Kita cukup banyak, ada Eh, 35 orang, 34. Iya. Atau bisa kalau Liani kan melihatnya dari sisi negatif. Sementara Gen Z itu banyak sisi positifnya. Jadi DV-nya dibuat yang positif gitu. Jangan Betul. ngambil yang negatif. Positifnya apa? Kan mereka berpikir kritisnya kuat tuh ya kalau Gen Z.
kemudian apalagi ya? Banyak kok, banyak hal yang sebenarnya dia kalau dia punya passion kan dia bekerjanya tuh mati-matian untuk ngejar passionnya dia, ya. Kemudian juga Gen Z itu berani ya, berani mengungkapkan pendapat gitu. Itu kan kalau kita lihat influencer-influencer di YouTube itu kan bicaranya kan berani sekali mereka. Artinya pola asuh dari Gen Z ini kan sangat terbuka ya dari orang tua. Nah, itu juga di level pendidikan bisa dikaji lebih jauh. Jadi memperbandingkan antara pola asuh dari gen yang terdahulu kemudian dengan proses pola asuh dari yang Gen Z ini. Nah, itu perbedaannya di mana? Itu juga menarik itu dari pendidikan. Kemudian dari pendidikan udah, PIO udah ambil DV-nya yang positif dari Gen Z. Justru dia menunjukkan prestasi kerja yang lebih tinggi gitu. Tidak yang mau keluar gitu ya. Kemudian siapa lagi ya? Pendidikan, PIO, satu lagi apa ya? Keluarga. Nah, Klinis. keluarga juga pola asuh ya. Begitu. Ya, Begitu Pak Rajat, saya memberikan Ya. insight supaya bisa berkembang terus Gen Z dan teknologi misalnya juga itu menarik ya terima di era kasih. digital Ya, ini. terima kasih Bu Rita atas inspirasinya. Ada dua penanya berikutnya ya, Mbak Adia dan Mbak Gabriela ya. Ada lewat WA kepada saya bacakan Ibu Rita dan Mbak Liani. Dari Adia, apa peran tujuan hidup dan nilai-nilai sosial dalam menentukan kepuasan kerja dan loyalitas pekerja generasi Z? Ya, jadi apa peran tujuan hidup, nilai-nilai sosial dalam menentukan kepuasan kerja? Jadi ini seperti pertanyaan katakanlah pertanyaan pendamping lah ya untuk memperluas cakrawala. Mungkin itu dulu ya. Kalau saya bacakan lagi nanti pertanyaan berikut mungkin bisa kelupaan. Jadi satu itu dulu bisa boleh ditanggapi dari Adia. Oke, mungkin boleh dari saya dulu Ya, ya, Bu Rita ya. 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 Oke, baik, terima kasih Pak Raja, Bu Rita, dan kakak yang bertanya. Mungkin kalau dari saya, peran dan tujuan hidup dalam menentukan kepuasan kerja ya. Singkatnya, peran dan tujuan hidup itu pasti sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Bahkan kalau balik lagi, kalau dari generasi Z itu bisa dibilang itulah hal yang lebih penting daripada gaji. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita itu tumbuh di era yang sudah berkembang ya. Jadi, kita juga kemarin sempat terdampak, isu-isu nilai dan makna hidup, kita itu terpapar isu-isu dan makna hidup seperti ada via internet di zaman sekarang, terus sosial media juga sudah menjadi akses, untuk rekrut karyawan, dan sosial media juga sudah sangat-sangat terbuka untuk karyawan-karyawan, dan juga selain itu kita juga sudah terpapar oleh mungkin tokoh-tokoh seperti kayak selebgram, public figure seperti itu yang juga mereka itu sadar bahwa kesehatan mental itu adalah aset utama, jadi bukan hanya uang. Nah, kemudian mmm, sebenarnya kalau untuk tujuan hidup sendiri, eee, sebenarnya nggak muluk-muluk tentang
sebenarnya yang saya kerjakan ada gunanya atau enggak ya, kerja ini selaras gak ya sama tujuan hidup saya, nilai hidup saya, terus apakah kontribusi saya berarti buat perusahaan. Nah, bisa aja, sesederhana mengembangkan skill itu sejalan atau relevan buat masa depan kita, ataupun, berkontribusi ke tim atau komunitas itu juga bisa, eee membantu ya, menentukan kepuasan kerja dari Gen Z. Terus juga, kalau untuk apa sih hal-hal yang bisa dilakukan? Nah, kalau misalkan untuk perusahaan atau atasan sendiri, mungkin, bisa dengan melibatkan Gen Z dalam pengambilan keputusan kali ya, hal kecilnya, supaya mereka bisa merasa dilibatkan oleh orang-orang sekitar di perusahaannya. Jadi, mereka merasa kayak, "Oh, saya juga dibutuhkan." Nah, seperti itu. Kemudian juga bisa membangun kultur kerja yang transparan. Nah, kemudian juga kalau untuk karyawan Gen Z-nya sendiri, mungkin kita bisa mencoba merefleksikan kembali ke diri kita. Mungkin seperti, dalam segi kebebasan atau pengembangan diri, atau juga bisa dari dampak sosialnya. Terus kita juga setiap hari mungkin bisa mengevaluasi, kinerja kita. Nah, apakah kinerja kita di hari itu sudah baik atau sudah meningkat produktivitasnya, seperti itu. Kemudian kita juga mungkin bisa menemukan makna-makna kecil dalam pekerjaan kita. Jadi kayak, siapa aja sih hari ini yang udah ngebantuin saya ngerjain tugas, atau apa sih yang saya pelajari dari pekerjaan hari ini. Nah, seperti itu. Kemudian kemana arah dari tujuannya bisa membawa kita berkembang, seperti itu. Mungkin dari Bu Rita ada tambahan? Ya, sementara kita menunggu Ibu Rita dari tempat lain, ya mungkin bisa kita lanjutkan dulu dengan penanya berikut ya, Mbak Liani. Ya, itu penanya berikut ini adalah Gabriela Salim. Dukungan sosial mencakup atasan, rekan kerja, dan keluarga. Apakah ada pengujian terpisah untuk melihat efek moderasi masing-masing sumber? Karena beberapa studi menunjukkan dukungan atasan sering menjadi moderator kuat. Apakah kegagalan moderasi dalam penelitian ini disebabkan oleh kualitas dukungan atasan yang sangat rendah pada sampel subjek itu, atau justru karena Gen Z memang tidak mengharapkan apa-apa atau buffer dari atasan? Ya, jadi lebih terkait pada analisa data ya tadi hasil pembahasan itu. Mungkin ya Ibu Rita, kami lanjut dulu ke pertanyaan berikut ya. Nanti berikutnya Ibu Rita boleh mengomentari lagi topik yang pertama tadi terkait dengan nilai-nilai hidup. Sekarang tentang dukungan sosial. Ya, Ibu Rita. Baik, Baik. Pak, silahkan dilanjut. Ya. Atau sebelum tema yang lain, mungkin Ibu Rita, kalau Ridi mengomentari pertanyaan pertama tadi yang pendek itu, mungkin supaya tidak Iya, bercabang pikiran kita. Apa tujuan hidup, nilai sosial dalam menentukan kepuasan kerja dan loyalitas pekerja Gen Z? iya. Kalau saya tuh ngelihat ya Gen Z itu, kalau dia bekerja di perusahaan, ketika perusahaannya itu sudah menerapkan digitalisasi. Dia tuh menganggap bahwa perusahaannya itu sudah modern, sudah oke. Karena Gen Z itu terlahir dengan kondisi yang digitalisasi. Kalau perusahaannya masih pakai manual segala macam, itu kayaknya nggak dianggap deh sama Gen Z. Bahkan mereka kadang-kadang bisa menjadi volunteer, dirubahlah itu semua menjadi digitalisasi. Gitu. Apalagi kalau sebagian besar orang tua isinya.
Gen Z tuh makin nggak betah aja tuh ngelihat misalnya marketing masih gayanya gaya tidak menggunakan digital marketing, gayanya adalah masih gaya yang promosi, pasang poster, iklan. Wah, itu bukan Gen Z banget deh. Ya. Jadi Gen Z itu melihat nilai-nilai sosial apapun ataupun peran tujuan hidupnya supaya mereka puas dalam bekerja, ada faktor digitalisasi. Saya nggak tahu ini benar apa enggak. Saya mesti tanya sama Liani, benar nggak sih Liani? Itu baru pendapat saya, Iya benar, Bu. benar ya. Kuno banget sih nih perusahaan masih manual gitu kan. Ya, iya saya ngelihatnya begitu. Ya, ya itu aja yang saya bisa jawab dari pertanyaannya siapa tadi? Adia Alivia Yuniar ya, begitu. Jadi kalau perusahaannya itu masih manual, Gen Z, tempatkanlah Gen Z itu dia di area digitalisasi IT itu ya, yang baik. Maka mereka menjadi puas. Begitu, Pak Raja, kelihatannya keluar ya Pak Raja. Terlempar nggak? Iya Bu, kayaknya Iya ya. Pak Raja ya udah masuk lagi Bu. Oh iya, Iya, Pak Raja, udah saya jawab Pak Raja. iya sudah Ya, dijawab Pak terima Raja. kasih Ibu Rita. Ya. Begitu Ibu selesai jawab, langsung listrik di rumah saya hidup kembali. Berarti memang Ya, tidak ya diperkenankan tiba-tiba. untuk mendengarkan jawaban Ya, saya, Pak. iya, Berarti saya tidak rupanya perlu menjawab, Pak. rupanya pihak PLN segan kepada Ibu Rita sehingga mereka nyalakan cepat. Ya, saya bilang jangan main-main, ini narasumber utusan negara. Saya bilang. Bagaimana? Supaya kita Oke, tertawa sedikit ya. Oke, terima iya, kasih Bu Rita. baik. Mungkin berikut ya dari Gabriel ya, Mbak Liani tadi. Ya, oke. Baik Kak Gabriela dan Pak Raja dan Bu Rita. Eh, untuk pertanyaannya mungkin kurang lebihnya Mungkin adakah saya ulangi ya. pengujian? Ya, boleh Pak. Ya, Gabriela Salim bertanya begini. Dukungan sosial mencakup atasan, rekan kerja, dan keluarga. Pertanyaannya, apakah ada pengujian terpisah untuk melihat efek moderasi masing-masing sumber dukungan sosial ini? Karena menurut studi lain menunjukkan dukungan atasan sering sebetulnya menjadi moderator yang terkuat. Ya, jadi kebalikan dari hasil penelitian ini. Apakah kegagalan moderasi dalam penelitian ini artinya tidak ada efeknya begitu ya, disebabkan oleh kualitas dukungan atasan yang tidak signifikan atau rendah pada Gen Z, atau justru karena Gen Z-nya memang tidak mengharapkan dukungan gitu loh. Nggak perlu dukungan, kira-kira begitu pertanyaannya. Ya, Mbak Gabriela. Oke, baik. Oke. Ya, terima kasih Pak Raja untuk pertanyaan ulangnya. Oke, jujur ini barusan juga saya sempat searching ya. Ternyata ada pengujian terpisahnya. Di sini ada di Journal of Applied Psychology dari Chang et al. Tahun 2021. Nah, kurang lebihnya di situ coworker support itu lebih lemah. Jadi family support itu tidak signifikan dalam moderasi stres kerja. Nah, kemudian ada juga dari Asian Journal of Social Psychology. Nah, di situ dijelaskan bahwa supervisor support memoderasi signifikan pada burnout, sorry. Kemudian coworker support berpengaruh pada well-being umum, tapi bukan buffer stres kerja. Kemudian ada juga family support, dia itu buffer untuk stres emosional pribadi, bukan tugas kerja. Nah, jadi dukungan dari atasan itu memang secara statistik
sering muncul ya sebagai moderator terkuat. Nah, kemudian ada juga mungkin beberapa detailnya kali ya dari saya. Kualitas dukungan atasan itu bisa jadi sangat rendah. Nah, hal ini tuh, membuat persepsi Gen Z terhadap atasan memang negatif atau tidak suportif. Nah, jadi secara statistiknya mungkin variabilitasnya itu terlalu rendah sama moderator itu tidak signifikan karena adanya, beragam efek-efek kali ya. Kemudian juga bisa menyebabkan ekspektasi Gen Z terhadap atasan itu berubah. Nah, Gen Z itu bisa jadi nggak lagi ngelihat atasan itu sebagai buffer utama, tapi mereka itu malah bisa ngelihat atasan sebagai sumber stres dia. Jadi kayak baru nih masuk kerja hari ini pagi-pagi, dia pasti udah mikir kayak, "Aduh hari ini saya salah apa lagi ya? Aduh hari ini saya diomelin apa lagi ya sama atasan saya?" Seperti itu. Nah, jadi, seseorang yang seharusnya menjadi contoh yang profesional, malah jadi kayak bukan teman lagi, bukan seorang contoh yang profesional lagi, tapi melainkan dia yang menjadikan seorang Gen Z ini jadi demotivasi untuk kerja, karena udah nggak ada lagi dukungan dan jadinya membuat si Gen Z ini merasa nggak betah, gitu. Kemudian, eee oke, kalau misalkan dari pendapat saya lagi, gimana sih cara mengatasinya? Jadi jangan hanya mengukur dukungan dari atasan itu secara kuantitatif, tapi juga kita bisa, melihat dukungan dari atasan itu sebagai kualitas dari komunikasinya seperti apa, terus gaya kepemimpinan dia seperti apa, sama apakah, eee, atasan itu dianggap sebagai orang yang terpercaya untuk diri kita sendiri, gitu. Kemudian kita juga mungkin bisa melihat milenial itu menjadikan atasan itu sebagai role model, gitu. Jadi nggak hanya muluk-muluk kalau atasan itu berpengaruh buruk ke kita. Kemudian kita juga mungkin bisa lebih percaya ke teman seangkatan atau ke mentor-mentor yang bersifatnya informal. Nah, kita juga, perlu digarisbawahi ya, kalau misalkan mungkin perusahaan itu perlu apa sih definisi dari peran atasan seperti itu? Mungkin jadinya, atasan itu bukan hanya pemberi tugas, tapi mereka juga bisa menjadi seseorang yang memfasilitasi kita itu untuk bertumbuh dan berkembang di perusahaan itu, gitu. Mungkin kurang lebihnya dari saya seperti itu. Dari Bu Rita mungkin ada tambahan? Iya, saya lupa ya, apakah, dibagi dukungan sosialnya apakah dibagi atas dimensi atasan, rekan kerja, dimensi keluarga. Saya lupa, bagaimana kayaknya Liani tidak membagi untuk hal tersebut ya. Dia sebagai satu kesatuan gitu ya. Iya, dalam mengolah datanya. Jadi, dalam hal ini kan yang terlihat adalah efek keseluruhan dukungan sosial. Jadi kita tidak efek keseluruhan. Jadi, kita tidak membaginya atas, seperti atasan, rekan kerja, dan keluarga. Tapi Liani menjawabnya menggunakan dari sumber lain, gitu ya. Dari sumber lain. Kemudian, apakah kegagalan moderasi dalam penelitian Liani disebabkan oleh kualitas dukungan atasan yang sangat rendah? Ini juga kita tidak bahas ya, tidak bahas lebih mendalam tentang hal ini. Satu kesatuan, satu persatu tidak kita bahas, tetapi kita membahasnya melihat komprehensif semuanya gitu ya. Nah, ini pertanyaan Gabriela Salim ini mungkin bisa menjadi inspirasi gitu ya untuk penelitian selanjutnya begitu. Jadi kami nggak bisa jawab apakah justru karena Gen Z memang tidak mengharapkan buffer dari atasan. Ini tidak bisa kita jawab karena kita
tidak membahas per dimensinya, atasan, rekan kerja, atau dimensi keluarga. Itu tidak kita bahas. Ya, tetapi kita melihat hubungan secara keseluruhan dari 4 variabel tersebut. Begitu Liani. Mungkin ada ya, begitu Gabriela. Mungkin kalau ada yang mau melanjutkan, bisa pakai datanya Liani, kemudian kita dibahas masalah ini. Bisa saja, ya kan? Datanya kan sudah Betul. ada, tinggal kita Iya. bagi per dimensi itu. Ya, dikembangkan lagi ya Bu Rita. Jadi Iya, betul. bisa berkembang Ya, lagi. betul. Mungkin ada kaitannya dengan itu juga ya, Mbak Miss Hartinah. Silakan, Miss Hartinah, Iya, silakan. selamat malam Bu Rita, Mbak Liani. Saya tertarik banget karena topiknya bagus gitu ya, menarik juga dan sangat relatable. Saya penasaran lebih ke per dimensi, ke per variabelnya sih, karena kan di sini ada 4 variabel ya, ada beban kerja, ada intensi untuk resign, ada stres, dan juga ada dukungan sosial. Saya lebih ke penasaran ke kategori per variabel seperti apa gitu, Kak. Apakah mungkin tadi kan juga saya lihat untuk skalanya kan 4 kan skalanya itu kan dibagi dua gitu ya. Mungkin ada kategorinya nggak ya per variabel. Jadi apakah mungkin itu juga mempengaruhi makanya distribusi datanya tidak normal gitu ya. Nah, terima kasih. Baik, Iya, pertanyaan sangat statistik teknis ya. iya. Bagus banget Eh, ya. Silakan Ibu Rita dan Mbak Liani. Kalau kategorisasi seharusnya sih ada ya per variabel. Nanti kami bisa cek lagi, harusnya sih ada per variabel karena dari situ kita bisa ngelihat bahwa datanya terdistribusi normal atau tidak, gitu ya. Saya lihat di sini, iya, ada per variabelnya. Ini tesisnya saya sudah punya. Jadi setiap variabel itu gini, gambaran variabel itu harus muncul pada setiap penelitian. Gambaran variabel bisa dilihat dari adalah membandingkan min hipotetik dengan min empiris. Jadi kalau tadi adalah ada 4 skala, maka setiap variabel itu posisinya ada di skala mana gitu. Mendekati min hipotetik. Min hipotetiknya kan 1 ditambah 4 sama dengan 5 dibagi 2. Min hipotetiknya 2,5. Min empirisnya berapa? Apakah lebih besar atau lebih kecil dari 2,5? Begitu kan? 1. Yang kedua adalah berdasarkan gambaran variabel berdasarkan kategorisasi. Berdasarkan kategorisasi ini biasanya dilihat dari skor. Ya, jadi kita membagi berdasarkan min skor dan standar deviasi. Mana yang dikatakan dia punya kategorisasi rendah, kategorisasi sedang, kategorisasi tinggi. Nah, apalagi yang stres. Kita harus mendapatkan penelitian kita adalah orang yang memiliki stres, tidak orang yang biasa-biasa saja. Jadi dengan kategorisasi ini kita bisa melihat bahwa yang kita dapatkan ini stresnya bagaimana gitu. Harusnya sih stres tinggi harusnya lebih banyak daripada orang yang biasa-biasa aja yang tidak mengalami stres karena penelitiannya mengenai stres. Demikian pula dukungan sosial. Kita juga harus lihat berdasarkan min score dan standar deviasinya. Semuanya kita bisa melihat di situ. Bisa jadi adalah kebanyakan kalau kita tidak melakukan penyaringan terhadap sampelnya,
yang mengalami stres, misalnya saringannya adalah pertanyaan, apakah dalam seminggu berlalu Anda mengalami tekanan hidup yang kuat gitu. Kalau dijawabnya tidak, berarti dia menjadi orang biasa-biasa saja. Kalau dijawabnya iya, saya mengalami tekanan hidup yang kuat, nah berarti dia pada saat itu sedang stres. Begitu. Justru inilah yang kita harus pilih. Begitu. Jadi kemudian yang intensi keluar kerja. Ini kan ada stres, ada intensi keluar kerja. Nah, apakah dalam 7 hari belakangan ini Anda ada niat untuk keluar kerja? Itu juga sebagai pertanyaan saringan untuk mendapatkan sampel yang tepat. Jadi, dengan kata lain kita harus hati-hati nih dapetin sampelnya. Harusnya adalah kita dapat sampel yang paling banyak orang ingin keluar kerja. Iya kan? Baru kita bisa pakai sampel tersebut. Jadi harus disaring, ada pertanyaan saringan sebelum dia mengisi kuesioner. Kemudian seperti itu. Jadi karena ada stres, karena ada intensi keluar kerja, maka kedua hal ini harus ada pertanyaan saringan agar sampelnya tepat. Kalau tidak melakukan hal ini, maka kemungkinan kita akan dapetin orang yang biasa-biasa aja, yang nggak ngalamin stres tinggi, yang nggak pengen keluar kerja. Nah, berarti itu sampel kita salah kan? Hati-hati di sini. Ya. Oke, Terima apakah kasih. terjawab Ya, nggak ya, ya, Hertina? Mbak Hertina? terjawab. Ya, Iya Bu, jelas Bu. Jelas ya. silakan. Makasih Bu. Mungkin Mbak Liani mau menambah. Sudah Pak, dari Bu Rita sudah Wah, sangat ya, sudah sangat komprehensif begitu ya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, akhirnya kita sampailah ke puncak acara kita jam 9. Terima kasih atas Ngobrol-ngobrol kebersamaan kita kita. Pak sampai juga jam 9 Pak. Apalagi kalau kita bernyanyi tadi ya Pak. Waduh, iya itu Ibu ya. Sayang banget ya. Nanti kalau kita bertemu secara offline, saya akan bernyanyi untuk kita ya. Tenang Iya. saja. Iya, ditunggu kedatangannya di Gedung R di program Pasca Sarjana. Baik teman-teman sekalian, kedua narasumber kita dan juga teman-teman yang bertanya tadi dan juga peserta yang lain, kami mengucapkan terima kasih. Kita banyak memperoleh masukan, insight dari kedua narasumber kita yang sangat membangun dan semakin mengenal karakteristik dari Gen Z ya. Jadi lepas dari segala kekurangan, lepas dari segala karakteristik mereka, tetapi mereka punya kelebihan yang luar biasa pada passion. Ya, pada passionnya, kalau ditemukan passionnya, mereka akan bekerja secara total, ya, malah sampai mengabaikan kesehatan dirinya. Nah, itulah Gen Z, generasi masa depan dan menjadi pemimpin masa depan kita. Sekali lagi terima kasih Ibu Rita dan Mbak Liani. Sebagai tanda perhatian kami tidak serahkan emas dan perak, tetapi sertifikat. Sertifikat atas nama Liani Cynthia sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih. Mohon diterima sertifikatnya Mbak Liani. baik. Saya terima ya Pak untuk sertifikatnya. Terima kasih banyak Pak Raja untuk kesempatannya ya Pak. Baik, sama-sama. Yang kedua, sertifikat kita serahkan kepada Ibu Rita, Dr. Insinyur Rita Markus Idul Filastri, MPCT, sebagai narasumber kita malam hari ini. Mohon diterima sertifikat ini, Bu Rita. Terima kasih Pak Raja, terima kasih Baik, Liani, terima kasih teman-teman mahasiswa. sama-sama. Baik,
Dengan diserahkannya kedua sertifikat tadi, teman-teman sekalian, berakhirlah FDI kita edisi 1 Oktober pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman tim FDI, Mas Hartina, Bro Sani, dan semuanya yang tidak bisa disebut satu persatu. Sukses untuk kita semua dan sampai jumpa di gelombang yang sama di waktu yang berbeda minggu depan. Selamat malam dan sehat selalu. Ciao. Oke. Terima kasih Bu Terima Rita, kasih. Mbak Liani. Terima kasih Pak Raja, Bu Lita. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Raja, Berita, dan teman-teman. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semuanya.